Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hapsari Cita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Masih ingat kan apa itu pasar? Nah, di dalam suatu pasar itu pasti akan ada permintaan dan penawaran antar produsen dan konsumen. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, permintaan. Pembahasan dalam permintaan ini nanti yaitu adalah pengertian, hukum, kemudian faktor apa saja, yang keempat kemudian kurvanya permintaan. Oke, sekarang adalah pengertian. Nah, dari pengertian permintaan itu sendiri, itu adalah jumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada jumlah dan waktu tertentu di pasar. Nah, tentunya dalam keadaan ceteris paribus. Hukumnya sendiri itu berbunyi, apabila suatu barang itu harganya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Nah, sebaliknya, apabila barang dan jasa itu harga menurun, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Contoh nih, telur dari harga 20.000 per kilo meningkat menjadi 25 per kilo. Nah, hal tersebut itu konsumen akan berkurang permintaan terhadap telur tersebut. Tapi kalau harga telur itu dari 20.000 itu tadi menurun jadi 18.000, maka permintaan terhadap telur itu pasti akan meningkat. Kemudian faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi permintaan, gitu kan? Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan itu? Ada harga barang itu sendiri, kemudian pendapatan masyarakat, kemudian intensitas kebutuhan, pertambahan penduduk, selera, dan yang terakhir adalah barang substitusi. Nah, kenapa sih saya bahas salah satunya? Kayak ada pendapatan masyarakat. Setiap masyarakat atau setiap keluarga itu memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Nah, pendapatan mereka itu akan mengartikan bagaimana mereka itu akan membelanjakan pendapatan tersebut. Jika pendapatan mereka itu tinggi, maka kualitas dan kuantitas barang itu juga akan cenderung tinggi. Sebaliknya, ketika pendapatan dia rendah, maka kualitas dan kuantitas yang mereka inginkan atau barang yang mereka inginkan itu juga bersifat yang lebih murah, kayak gitu. Oke, sekarang kurva permintaan. Bisa dilihat kan, di dalam kurva permintaan itu posisinya dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Nah, di situ mengartikan harga turun, maka permintaannya juga akan meningkat jumlahnya. Mengapa demikian? Karena orang yang awalnya itu, misal orang yang awalnya tidak mampu membeli, dengan perubahan harga dari mahal ke murah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat, kayak gitu. Sekarang kita lanjut ya tentang penawaran. Apa sih penawaran itu? Nah, jadi topik diskusinya masih sama. Kita akan bahas tentang pengertian, kemudian hukum penawaran, faktor-faktor, dan kurva penawaran. Secara pengertian, penawaran itu sejumlah barang jasa yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam keadaan ceteris paribus dan waktu tertentu. Nah, hukumnya sendiri, apabila harga pada barang tersebut naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga akan meningkat. Begitu. Sebaliknya, apabila harga barang dan jasa itu menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan itu juga akan menurun. Jadi gini sifatnya, jika kalau permintaan itu sifatnya berbanding terbalik, kalau penawaran ini sifatnya berbanding lurus.
Oke, next ya. Sekarang tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi penawaran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran itu ada biaya produksi, kemudian teknologi, harapan keuntungan, kebutuhan akan uang tunai, dan harapan harga masa depan. Nah, salah satunya ada biaya produksi. Jadi, ketika biaya produksi itu meningkat, maka harga jual itu juga akan cenderung meningkat, yang akhirnya akan mempengaruhi barang yang ditawarkan, kayak gitu. Nah, kemudian kurva penawaran. Di dalam kurva penawaran ini itu dia kan garis yang hubungan titik-titik pada tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan tuh. Nah, kita lihat di situ kurvanya itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, di situ kalau kita perhatikan itu berarti jika harga barang itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga akan meningkat, gitu. Maka dari itu penawaran itu sifatnya berbanding lurus, berbeda dengan permintaan yang berbanding terbalik. Yang terakhir ada keseimbangan harga. Oke, jadi keseimbangan harga atau yang biasa kita sebut equilibrium price itu tinggi rendahnya tingkat harga yang diminta dan ditawarkan. Nah, jadi jika salah satu nih di antara barang yang ditawarkan atau barang yang diminta itu ada perubahan, maka jumlah equilibriumnya pun juga akan ikut berubah, gitu. Bagaimana? Nah, sulit kan? Oke, sekian dari saya tentang permintaan dan penawaran. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.